Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas analisa tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Perkenalkan, saya Muhammad Hamam Tolan dari Unit Kerja Biro Komunikasi Publik. Di Biro Komunikasi Publik, saya telah mengidentifikasi 3 isu, yaitu kurangnya informasi yang menyebabkan kebingungan pengguna layanan dalam menggunakan pelayanan di ruang publik terpadu. Yang kedua, tidak optimalnya penjadwalan dan pengalokasian SDM mengakibatkan kekosongan petugas pada beberapa loket di jam layanan. Yang ketiga, belum adanya mekanisme filtering dan rujukan yang efektif untuk menangani permasalahan publik yang kompleks dan di luar dari cakupan yang biasa dilayani. Untuk deskripsi isunya, terkait isu yang pertama, didukung dengan beberapa data dan fakta, yaitu informasi alur layanan yang tersedia ini cenderung tidak update, tidak detail, ataupun sulit untuk ditemukan. Yang kedua, didukung dengan banyaknya frekuensi pertanyaan yang berulang yang ditanyakan kepada petugas layanan. Dampaknya, jika isu ini tidak segera diselesaikan, bagi publik akan meningkatkan rasa frustasi dan membuang waktu ketika menggunakan layanan dan menciptakan kesan yang pertama yang buruk bagi pelayanan itu sendiri. Bagi petugas, tentunya ini akan menambah beban kerja karena dihadapkan dengan pertanyaan yang sama terus-menerus. Bagi organisasi, efisiensi waktu layanan akan menurun, yang berpotensi meningkatkan jumlah antrian dan berimbas pada penilaian indeks kepuasan masyarakat yang rendah. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, sebagai seorang ASN yang profesional yang tidak hanya melayani ketika ditanya tetapi juga proaktif, ini akan memastikan informasi mudah diakses oleh pengguna layanan. Ini juga terkait pengolahan kebutuhan diklat petugas untuk membuat materi informasi yang efektif dan efisien. Keterkaitan dengan Smart ASN, di mana kita dapat melakukan sosialisasi secara berkala baik di media sosial maupun interaksi langsung dalam mensosialisasikan alur dasar dalam penggunaan layanan di ruang publik terpadu. Lalu yang kedua, dapat juga dilakukan pembuatan QR Code yang akan mengarahkan ke diagram alur digital terkait alur dasar pelayanan. Lalu bisa juga dilakukan pengembangan chatbot sederhana di website yang bisa menjawab pertanyaan terkait FAQ. Untuk isu kedua tersendiri, didukung dengan beberapa data dan fakta, yaitu terkait pola waktu, di mana kekosongan ini sebenarnya bisa diprediksi. Contohnya di awal waktu layanan, ataupun di sekitaran waktu istirahat, ataupun di jam-jam akhir layanan. Lalu terjadinya penumpukan antrian ketika petugas yang tidak berjaga. Tentu saja ini akan menyebabkan antrian yang seharusnya tidak terjadi, namun terjadi karena kekosongan petugas. Dan ketika kekosongan ini cenderung tidak ada petugas yang secara resmi dialokasikan sebagai pengisi kekosongan. Lalu keluhan internal. Adanya keluhan antara sesama petugas mengenai koordinasi internal yang kurang efektif dan efisien. Dampaknya, jika tidak segera diselesaikan bagi publik, waktu tunggu akan menjadi lebih lama tentunya dan menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi memunculkan keluhan-keluhan lainnya. Bagi petugas akan meningkatkan beban kerja dan serta beban kerja yang diterima oleh setiap petugas akan berbeda dan berpotensi menyebabkan konflik internal. Bagi organisasi, citra pelayanan akan menjadi buruk, yaitu dianggap tidak profesional, dan target waktu penyelesaian layanan atau service level menjadi tidak tercapai. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, ini adalah core manajemen ASN, yaitu bagian perencanaan dan pengelolaan SDM. Seorang ASN harus mampu melakukan analisis beban kerja dan penyusunan jadwal yang dinamis dengan data yang mendukung. Keterkaitannya dengan Smart ASN, kita dapat membuat media komunikasi dan informasi yang efektif di dalam ruang lingkup pelayanan publik terpadu dan berdasarkan
data yang ada, kita dapat membuat jadwal yang dinamis di mana kita bisa menyediakan petugas yang dapat membantu ketika loket sedang padat ataupun sedang tidak ada petugasnya. Lalu kita dapat melakukan pemanfaatan teknologi untuk mengelola shift kerja dan tugas dengan lebih baik. Untuk isu ketiga, ini didukung dengan beberapa fakta dan data, yaitu jenis aduan yang masuk ini atau yang diterima melalui call center dan WA center semakin beragam, mulai dari yang menjadi kewenangan PU hingga yang di luar dari kewenangan PU itu sendiri. Contohnya terkait bidang pertanahan dan perumahan. Lalu ketika ada aduan yang membutuhkan kontak person unit kerja lain, ini petugas cenderung mencarinya secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Lalu petugas ini tidak memiliki format baku untuk menanggapi atau menerima aduan, sehingga bisa saja setiap aduan walaupun konteksnya sama tapi memiliki uh, standar balasan atau tindak lanjut yang berbeda. Dampaknya jika tidak terselesaikan, publik akan merasa aduannya hangus ataupun aduannya tidak ditanggapi atau tidak ditindaklanjuti. Bagi petugas akan menurunkan tingkat produktivitasnya karena waktunya habis untuk melakukan hal yang repetitif serta mencari informasi terkait kontak person yang dapat dihubungi. Bagi organisasi akan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan citra yang profesional sebagai pemerintah. Keterkaitannya dengan manajemen ASN menyentuh nilai kolaborasi dan jejaring atau networking. Seorang ASN yang smart harus mampu bekerja sama dengan unit kerja lain. Ini juga terkait dengan pengembangan kompetensi petugas untuk memahami struktur governance dan kewenangan dari instansi lain. Keterkaitannya dengan Smart ASN, kita dapat membuat database terpusat yang berisikan kontak person untuk setiap unit kerja yang terkait, beserta kewenangan-kewenangannya. Kita juga dapat merancang SOP atau template chat baku untuk merujuk aduan sehingga prosesnya cepat, seragam, dan terstandar. Berdasarkan 3 isu tersebut, saya melakukan teknik tapisan isu APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, layak. Berdasarkan 3 isu tersebut, dengan teknik tapisan didapatkan core issue, yaitu tidak optimalnya penjadwalan dan pengalokasian SDM yang mengakibatkan kekosongan petugas pada beberapa loket layanan di jam layanan. Mengapa ini aktual? Karena masalah ini sering terjadi di berbagai loket pelayanan, tidak hanya loket tertentu. Problematik jelas karena ini menghambat kinerja dan menurunkan kualitas pelayanan dan membuat citra pelayanan menjadi tidak profesional. Kekhalayakan, dampaknya bisa dirasakan oleh orang banyak tentu saja karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petugas itu sendiri atau pengguna layanan itu sendiri, bisa juga menyebar ke seluruh petugas di ruang layanan dan pengguna layanan lainnya. Apakah layak untuk isu ini diangkat? Tentunya karena solusinya realistis, dampaknya bisa dirasakan secara cepat, serta memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Selanjutnya, dalam analisis fishbone diagram, penyebab isunya ada 6. Dua isu utamanya terkait manusia atau SDM, lalu proses atau prosedur, lalu selanjutnya ada teknologi atau sistem, data atau informasi, pengukuran, dan kinerja lingkungan. Yang pertama terkait manusia atau SDM, yaitu keterbatasan jumlah SDM, di mana jumlah petugas secara keseluruhan ini memang tidak mencukupi untuk selalu standby mengisi setiap loket yang ada. Absensi yang tidak transparan, jadi ketika petugas sakit atau izin, backupnya ini cenderung tidak disiapkan dan tidak dikoordinasikan dengan petugas lainnya. Minimnya cross-functional training, di mana tidak ada petugas yang mampu untuk menggantikan beberapa loket sekaligus. Terkait metode dan prosedur, SOP pelayanan ini masih kurang jelas dan penjadwalannya
masih dilakukan masing-masing atau terpisah. Tidak adanya mekanisme floating officer, yaitu tidak ada tugas yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jika ada kekosongan di loket. Prosedur koordinasi yang lambat, mengingat setiap loket berasal dari unit kerja yang berbeda sehingga memiliki mekanisme yang berbeda sehingga koordinasinya cenderung lambat dan berbelit-belit. Untuk teknologi atau perangkat, tidak adanya alat komunikasi yang efektif sehingga ketergantungan pada komunikasi secara lisan atau chat pribadi. Untuk material atau terkait data dan informasi, data pengunjung yang tidak dimanfaatkan. Jadi data jumlah pengunjung per loket ini tidak dianalisis untuk dijadikan acuan dalam penjadwalan. Tidak ada data kinerja petugas per loket, sehingga tidak diketahui loket mana yang kinerjanya bagus atau tidak, berapa waktu layanannya, dan alokasi SDM-nya menjadi tidak proporsional. Untuk pengukuran, karena tidak adanya KPI untuk ketersediaan loket, sehingga pengukurannya ini kurang efektif terkait penilaian kinerja individu yang juga masih relatif sempit, yang hanya dinilai berdasarkan beban loket itu sendiri. Tidak adanya monitoring real time atau supervisor yang dapat memantau langsung kondisi lapangan, sehingga jika memerlukan koordinasi cenderung lebih lambat. Environment, di mana budaya kerja sektoral dan kurangnya koordinasi menghambat kolaborasi. Tata ruang yang tidak mendukung karena letak loket ini berjauhan dengan unit pusat dari masing-masing petugas loket, sehingga saat koordinasi memakan waktu. Regulasi yang kaku, aturan kehadiran dan penugasan yang sangat birokratis menyulitkan penyesuaian jadwal yang fleksibel dan cepat. Untuk itu, saya merekomendasikan 3 solusi, di antaranya yaitu membuat media komunikasi dan informasi yang efektif dalam ruang lingkup pelayanan publik terpadu. Berdasarkan data dibuatkan jadwal dinamis di mana petugas bisa langsung ditunjuk ketika ada kepadatan di loket ataupun kekosongan di loket. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam mengelola shift kerja dan tugas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.